Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa istiqomah mempelajari Al-Qur'an karena Al-Quran adalah bagian terpenting daripada hidup kita, sehingga Al-Quran yang kita baca mudah-mudahan menjadi pembela kita di hari kiamat kelak. Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat dan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini ada beberapa versi sesuai dengan qiraatnya masing-masing imam. Ya, jadi nanti malam insyaallah kita belajar 14 qiraat. Tapi yang dipilih oleh seluruh imam itu yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama semuanya 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu riwayat Hafs, riwayat Ibnu Katsir, semua imam qiraat yang 14, yang mutawatirah dan yang az-zaidah itu semuanya tentu dengan bacaan yang barusan kita baca, yang normal ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun kita juga kalau melihat mushaf terdahulu, maka kita bisa melihat bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ditulis dengan berbagai macam qiraat, sehingga ada yang dibaca dengan qiraat yang lain ya. Qiraat yang lain misalkan kalau kita membaca selain qiraat Imam Hafs ya. Salah satunya tentu yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir itu membaca a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Ya, yang di hadapan Bapak Ibu ini sudah ada manuskripnya, mushaf kuno zaman dahulu. Nanti yang belum dapat PDF-nya hubungi adminnya. Jadi sudah dua cara baca. Pertama tadi kita baca riwayat Imam Hafs dan seluruhnya, tapi tetap harus mat-matnya harus sesuai dengan hukum tajwid ya. Jadi mat tabi'i 2 harokat ya, meskipun cara bacanya berbeda-beda ya untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada imam juga yang membaca a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahis samii'il 'alim Ada juga imam yang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Sama-sama 1 2 3. Boleh dibuka mic-nya. Nah, nanti diminta PDF-nya pada admin. Kita praktekkan satu lagi, yakni sesuai perintah Al-Quran. Fasta'idz billah. Kalau dalam Al-Quran itu ada perintah dari Allah, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'idz. Ya, ikuti saya semuanya. Fasta'idz. 1 2 3.
Fasta'id. Ya, fasta'id. Fasta'id. Yang pernah belajar bahasa Arab, ista'adha yasta'idhu. Sama-sama. Ista'ada yasta'idu. Ya, yasta'idhu. Berarti itu kalau fi'il mudhari'nya asta'idhu. Ya, kalau mau benar sesuai konteks Al-Qur'an, maka kita perlu belajar nahwu shorof. Itu juga kita memakai kalimat letterlek secara tekstual. Kalau Allah mengatakan fasta'id, maka pakai kalimat asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. 1 2 3. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, asta'id. Ya, ini juga diriwayatkan oleh para imam. Ya, ini imam-imam yang yang mutawatirah bacaan mereka sampai kepada Rasulullah SAW, al-qiraah as-sab'ah. Tentu mereka sudah mempunyai lisensi secara mutawatirah sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga boleh dipakai ketika membaca Al-Quran. Mungkin ditambah dengan innallaha huwas samiul alim. Ini riwayat Imam Hamzah ya. Jadi asta'idzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim itu sah, dan itu ada riwayatnya. Ini bukan bid'ah. Jadi kalau bid'ah itu tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya kemudian membuat sendiri, itu tidak boleh. Nah, ini kita dapatkan pada Al-Qur'an manuskrip kuno yang memang sudah dikumpulkan dalam yang modern, nanti diminta kepada admin. Bahkan yang 14 qiraat itu sudah dikumpulkan, yang modern lebih canggih lagi, digitalnya ada. Ini manuskrip kuno, ini udah ratusan tahun yang lalu. Ternyata mereka sudah mengenal yakni kertas pada awal-awal penulisannya. Ini tidak terlalu kuno, ini yang mushaf ini sudah mulai mengenal khat naskhi, khat solusi dan sebagainya. Baik, terkait itu nanti ada cabang ilmunya, belajar kaligrafi, belajar rasam, dobat. Sekarang kita fokus tahsin dulu. Tadi kita sudah membuka surah Al-Baqarah ayat yang ke 1 sampai 5. Sudah ada yang mulai baca, sudah ada yang mulai saya perbaiki, sudah ada yang mulai paham, sudah ada yang mulai pelan-pelan. Jadi semuanya niatnya mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Nah, ini yang mushaf yang modern ya, sudah tulisannya sudah memakai komputer dan sebagainya. Kalau tadi tidak komputer, itu memang fisik, ada fisiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca bismillah. Kalau surah Al-Baqarah ini bukan termasuk surah Al-Baqarah, tapi kita ditekankan, disunnahkan untuk membaca bismillah di setiap awal surat, kecuali surat apa itu Bapak Ibu? At-Taubah. At-Taubah. Ya, selain surah At-Taubah. Nah, untuk bismillah ini boleh dibaca, boleh tidak. Ya, kalau tidak dibaca berarti langsung alif lam mim. Tetapi lebih baik kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 1 2 3. Ya, dalam kitab Tuhfatul Atfal, nanti dibuka kitab Tuhfatul Atfal, di situ disebut al-huruf al-muqatta'ah. Kalau naqusa asalukum berarti itu 6 harokat, 6 harokat ya. Kita langsung praktek karena ini tahsin bukan teori. Kalau tahsin itu lebih kepada praktek. Lam itu dibaca 6 ya, 6 harokat. Alif lam. Nah, pertemuan lam dengan mim itu 2 harokat. Jadi jangan langsung, tapi berikan 2 harokat bertemunya lam dengan mim. Lam mim. 1 2 3. Dibuka mic-nya. Lam mim.
Ya, nanti dibacakan, boleh sendiri-sendiri. Yang mau baca 30 juz boleh, mau baca Al-Baqarah saja juga boleh. Dzalikal kitabu la raiba fih. 1, 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, perhatikan di situ ada tanda titik 3. Tanda titik 3 itu artinya dalam ilmu tajwid kita disunnahkan, diperintahkan berhenti di salah satu titik 3 itu. Boleh pada kalimat roib, boleh pada kalimat fi. Nah, itu yang riwayat Hafiz. Kalau riwayat Ibnu Katsir, alif lam mim dengan zalika ini bukan terpisah. Jadi itu termasuk satu ayat sampai hudal lil muttaqin. Itu hanya teknis saja. Terkait teknis memang ulama berbeda pendapat. Hanya riwayat Hafiz yang alif lam mim itu ayat pertama. Ya, alif lam mim itu ayat pertama. Tapi dalam riwayat yang lain alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi itu satu ayat, termasuk satu ayat. Baik, itu ilmu qiraat. Kita fokus qiraat nanti malam. Sekarang fokus tajwid dulu, tahsin dulu. Hudal lil muttaqin. Sama-sama. 1, 2, 3. Hudan lil muttaqin. Ya, dalam ilmu tajwid ada namanya waqaf dan ibtida. Kita harus tahu kapan kita berhenti, kapan kita mulai. Maka para ulama yang mengajarkan ilmu waqaf dan ibtida ini menekankan kepada pemahaman bahasa Arab. Karena kita tidak mungkin tahu mulai dari mana, berhenti di mana kalau kita tidak paham. Jadi ketika kita berhenti lil muttaqin, maka di situ ada waqaf. Ya, maka ulama sudah paham, ini sudah mengandung satu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, jangan lupa ya, mu-nya itu panjang. Siapa yang mau baca sendiri? Coba sebut nama. Boleh, silakan. Kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kelas. Baik, silakan Pak Muhammad. Langsung baca, Ustaz. Alladzina, silakan. Langsung baca atau pakai Ya, bismillah? langsung. Alladzina. Langsung saja boleh. Kita sudah mulai tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, itu kita memang boleh berhenti di situ karena memang itu sudah kita pahami mendirikan sholat. Aqama yuqimu. Tapi kalau hanya berhenti wa yuqimun, itu wakofnya qabih, wakofnya tidak boleh, tidak bagus karena apa yang didirikan. Maka Bapak Ibu juga besok belajar bahasa Arab ya supaya paham dari apa yang dibaca. Jadi kalimat wa yuqimunas shalah itu satu unsur, mendirikan sholat. Maka kita kalau berhenti di as-shalah dalam ilmu tajwid, kita dianjurkan untuk mengulang lagi dari wa yuqimunas shalah karena tidak ada tanda berhenti di situ. Wa yuqimunas shalata wa mim. Nah, itu ada gunnah. Itu didengungkan 2 harokat. Wa mimma razaqa. Qalqalah itu dipantulkan huruf qafnya. Razaqnahum yunfiqun. Sama-sama 1, 2, 3 dari wa yuqimuna. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Insya Allah ada jadwal laki-laki, ada jadwal perempuan. Sekarang kita gabung dulu. Mungkin perempuan ada yang mau baca?
Ya, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Wa yuqimuna. Wa yuqimuna. Ana, Ustaz. Ya. Ya. Wa yuqimuna Tebalkan huruf qaf, tafkhim nisbi. Huruf qaf itu tebal. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan lupa ya, kalau qalqalah itu qafnya yang dipantulkan. Masih ada yang membaca qalqalahnya itu yang dipantulkan hamzah. Ada yang baca rozaq, kok hamzah itu jangan sampai jadi pantulan. Yang dipantulkan itu qaf. Rozaq sama-sama. Razaqnahum yunfiqun. Sama-sama. Razaqnahum yunfiqun. Iya. Insyaallah nanti yang baca dapat sanad bacaan, yang hafal saya berikan sanad hafalan insyaallah. Jadi yang sudah mahir, yang sudah mau mengambil sanad hafalan, nanti Japri admin saya mau sanad hafalan. Nanti tentu sanadnya hafalan. Tapi kalau mau membaca saja, tentu nanti sanad bacaan. Baik, kita lanjut. Ayat yang keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Sama-sama, 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا Ya, coba perhatikan di situ ada mad wajib ya, ada mad jais ya, mad jais. Mad jais itu pada kalimat bima unzila itu dalam riwayat Hafiz boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tetapi yang sesuai dengan riwayat yang kami terima itu dibaca 4 atau 5. Maka kita seragamkan saja supaya satu riwayat, yakni bima unzila, ya minimal 4. Kalau yang terburu-buru dibaca 4. Bima unzila ilaika wa ma, itu dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Berbeda dengan mad wajib. Kalau mad wajib tidak boleh 2. Ulaika itu minimal 4. Ya, dalam riwayat Imam Syu'bah, Imam Hafiz itu dibaca 4 harokat. Imam Ibnu Katsir juga dibaca 4 harokat kalau mad wajib. Baik, ada yang mau mempraktekkan satu orang? Ya, saya, Pak. Boleh, silakan Ibu. Dari mana? Ayat walladzina. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Ya, barakallahu fiik. Coba perhatikan pada kalimat min qablik, nun sukun bertemu qaf, itu ikhfa yang paling jauh ya. Mil, jadi paling jauh. Kalau paling dekat itu misalkan kalimat anta, sama-sama 1, 2, 3. Anta. Ya, huruf ta, to, dal itu dekat. Tapi kalau qaf dengan kaf, minkum, mil qablik, itu meskipun huruf tebal tetap dia ikhfanya ikhfa ab'ad, yang paling jauh. Karena jauh dengan huruf nun dari segi makhrajnya. Mil tetap ketemu huruf qaf. Jadi ketika mil siapkan huruf tebal karena qaf itu huruf tebal. Milnya tipis, qafnya tebal. Mil qablika, mil qablik. Kalau berhenti, maka kalau di situ sudah bisa kita pahami satu kata, kita boleh langsung wabil akhirati hum yuqinun. Sama-sama 1, 2, 3. Wabil akhirati hum yuqinun.
Kita selesaikan dulu ayat terakhir, ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama-sama, 1, 2, 3. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah yang menyimak di YouTube dapat pahala, yang belajar langsung live dapat pahala, dan insyaallah kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi meskipun kita duduknya di Zoom, tetapi ada ulama yang menafsirkan hadis ini termasuk belajar Al-Quran di rumah, belajar Al-Quran di YouTube, belajar Al-Quran dimanapun, itu semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat, maka luruskan niat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk teori saya rasa tidak usah banyak-banyak, yang penting praktek. Langsung Bapak Ibu baca, fokuskan untuk memperbaiki bacaan. Jadi memperbaiki ini namanya yakni tahsin. Tahsin ini dari asal kata hassana yuhassinu. Tahsin itu lebih kepada praktek. Ya, kalau jawwada yujawwidu itu tajwid, banyak kepada teori. Itu saya rasa semuanya sudah dapat panduannya, itu ada yang dapat tajwid. Tapi kalau tahsin ini panduannya langsung praktek. Maka langsung dibaca ke saya, yang sudah dapat nomor saya langsung dibaca. Mudah-mudahan nanti yang istiqamah selesai 30 juz, nanti kita berikan sanad bacaannya sesuai dengan niatnya, mau membaca atau menghafal, disampaikan kepada WA-nya mau membaca atau menghafal, karena itu masing-masing ada jenis sanadnya, termasuk mendengar juga ada sanadnya. Jadi para ulama membagi ijazah itu ada 3 jenis, ada ijazah umum, ada ijazah khusus, ada ijazah bin nadhar membaca, ada bil ghaib, ada bil ikhtibar. Nah, ini semuanya kita fokus belajar dulu, nanti terakhir baru kita pengambilan sanad. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu. Sekarang kita teorinya dulu kita sudahi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kita praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Baik, sama-sama Bapak Ibu.